Jumpa lagi dalam ibadah anak online. Hari ini Tante Kisi akan ajak kalian untuk jalan-jalan. Kemana? Kita akan jalan-jalan ke kota Efesus. Ada apa ya kira-kira di kota Efesus? Di mana sih kota Efesus itu? Kota Efesus itu sekarang letaknya di negara Turki. Nih, Tante Kisi kasih gambarnya supaya kalian bisa lihat keindahan kota Efesus. Ada sesuatu yang menarik di kota Efesus pagi hari ini. Apa yang terjadi di sana kita akan lihat bersama-sama di hari ini. Selamat beribadah anak-anak, jangan lupa untuk sediakan Alkitab, ikuti ibadah dengan baik, berpakaian yang rapi. Kita akan memuji Tuhan dengan semangat, kita akan dengar firman Tuhan dengan sungguh-sungguh supaya kita semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Selamat menikmati perjalanan hari ini menuju kota Efesus. Tuhan Yesus akan mari kita satu dalam doa. Bapa yang baik yang kami sembah hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kemarin Tuhan kami mengucap syukur bahwasanya Tuhan sudah pertemukan kami melalui ibadah anak online ini Tuhan. Kami bersyukur oleh kasih setia Tuhan yang senantiasa menyertai kami sampai dengan saat ini. Tuhan, kiranya Engkau memimpin ibadah kami dari awal, pertengahan hingga selesainya. Engkau juga dengan urapan yang kudus kiranya menyertai dan mengurapi setiap guru-guru kami yang melayani kami pada ibadah kali ini. Terima kasih Tuhan, kami percaya bahwa Tuhan Allah yang kami sembah sudah menyiapkan berkat berlimpah bagi setiap kami yang sungguh-sungguh beribadah kepadamu. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kami mengucap syukur dan kami mulai ibadah kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Ya, Amin. anak-anak tentunya sudah siap memuji Tuhan kan? Jangan lupa untuk terus semangat, tetap bersuka cita karena Allah yang kita sembah senantiasa menyediakan sukacita yang berlimpahan bagi setiap kita. Ayo siapkan hatimu, siapkan pujianmu yang terbaik kepada Tuhan. Bila roh Allah ada di dalamku, kita akan tirukan Raja Daud ketika memuji Tuhan. Kita sudah menemukan Raja Daud ketika dia memuji Tuhan dengan sepenuh hati, dengan sukacita, dan dengan roh yang menyala-nyala di hadapan Tuhan. Yuk kita akan sambung dengan pujian. Ada gerakan roh Allah di sini. Tetap semangat ya. Di timur, di barat.
hari-hari ini jika kalian pernah mendengar ada teman yang bercerita tentang kesulitan, tentang rasa yang tidak nyaman, bahkan mungkin tanpa sengaja kalian mendengar orang tua kalian berkisah tentang pergumulan yang mereka hadapi, bahkan mungkin dirimu sendiri pernah mengalami hal-hal yang kurang menyenangkan dalam hidupmu, dalam keseharianmu, tetaplah berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pasti nanti Roh Kudus yang dari Tuhan itu akan menguatkan kamu. Hari-hari ini berusahalah untuk tetap mempertahankan kesetiaanmu, mempertahankan semangatmu, mempertahankan iman, percayamu hanya kepada Tuhan. Karena kita semua harus percaya ada Roh Kudus yang akan menolong dan menguatkan kita. Sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan, kita akan pujikan Roh Kudus hadir di sini. Terima kasih Tuhan. Sini pribadi yang menawan dan suci, ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kehendak-Mu. Roh Kudus manis dan lembut, penolong yang sejati dan suci, ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kuasa-Mu. Lebih lagi
akan berdoa sama-sama, matanya ditutup, tangannya dilipat, kita sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, mengucap syukur pagi hari ini buat kemurahan-Mu. Kalau kami mau mendengarkan firman-Mu, mari Tuhan, urapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga kami boleh mengerti apa yang menjadi kehendak dan rencana-Mu dalam kehidupan kami. Mengurapi Guru Sekolah-Mu yang menyampaikan firman-Mu, biarlah pagi hari ini Tuhan, kami boleh bersama-sama belajar firman-Mu, dan kami boleh diberkati melalui firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami akan sambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Pagi ini bacaan kita sudah sampai dalam Kisah Rasul 19. Yuk, anak-anak sudah siapkan Alkitab kan? Yuk kita sama-sama buka dalam Kisah Rasul 19. Kita akan baca ayat 1 sampai 12. Yuk kita buka sama-sama ya. Kita sama-sama membaca. Pelan-pelan ya. Sudah ketemu? Judulnya Paulus di Efesus. Ketika Apolos masih di Korintus, Paulus sudah menjelajah daerah-daerah pedalaman dan tiba di Efesus. Di situ didapatinya beberapa orang murid. Katanya kepada mereka, "Sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu menjadi percaya?" Akan tetapi mereka menjawab dia, "Belum, bahkan kami belum pernah mendengar bahwa ada Roh Kudus." Lalu kata Petrus kepada mereka, "Kalau begitu, dengan baptisan manakah kamu telah dibaptis?" Jawab mereka, "Dengan baptisan Yohanes." Kata Paulus, "Baptisan Yohanes adalah pembaptisan orang yang telah bertobat." Dan ia berkata kepada orang banyak bahwa mereka harus percaya kepada Dia yang akan datang kemudian daripadanya, yaitu Yesus. Ketika mereka mendengar hal itu, mereka memberi diri mereka dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Dan ketika Paulus menumpangkan tangan di atas mereka, turunlah Roh Kudus ke atas mereka, dan mulailah mereka berkata-kata dalam bahasa roh dan bernubuat. Jumlah mereka adalah kira-kira 12 orang. Selama 3 bulan Paulus mengunjungi rumah ibadah di situ dan mengajar dengan berani. Oleh pemberitaannya, ia berusaha meyakinkan mereka tentang kerajaan Allah. Tetapi ada beberapa orang yang tegar hatinya. Mereka tidak mau diyakinkan, malahan mengumpat jalan Tuhan di hadapan orang banyak. Karena itu Paulus meninggalkan mereka dan memisahkan murid-muridnya dari mereka, dan setiap hari berbicara di ruang kuliah Tiranus. Hal itu dilakukannya 2 tahun lamanya, sehingga semua penduduk Asia mendengar firman Tuhan, baik orang Yahudi maupun orang Yunani. Oleh Paulus, Allah mengadakan mujizat-mujizat yang luar biasa. Bahkan orang yang membawa sapu tangan atau kain yang pernah dipakai oleh Paulus dan mereka meletakkannya atas orang-orang sakit, maka lenyaplah penyakit mereka dan keluarlah roh-roh jahat. Pagi ini kita sudah sampai di Efesus ya. Ada apa di sana? Kita ketemu dengan Bapak Paulus. Masih ingat Paulus itu siapa? Mungkin ada yang, siapa ya? Oh iya. Oh, Paulus itu dulu namanya Saulus ya. Kalian tahu Saulus itu dulu orang yang membenci orang-orang yang percaya kepada Tuhan, sehingga dia berupaya bagaimana untuk memusnahkan mereka, sehingga sampai minta surat kepada pembesar negerinya untuk menganiaya orang-orang yang percaya kepada Tuhan, bahkan membunuhnya. Tetapi ketika di jalan sebelum sampai untuk membunuh orang-orang yang percaya pada Tuhan, dia sudah berjumpa dengan Tuhan duluan, dan Tuhan mengubahkan Saulus ini sehingga akhirnya dia menjadi percaya kepada Tuhan dan dipakai Tuhan untuk memberitakan firman-Nya, sehingga nama Saulus itu tadi yang tadinya membenci orang-orang yang percaya pada Tuhan, dia menjadi percaya kepada Tuhan, bahkan melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kuasa Roh Kudus yang diberikan Tuhan padanya membuat dia berani, membuat dia menjadi orang yang begitu setia kepada Tuhan dan memberitakan firman Tuhan kemanapun dia pergi. Karena apa? Ada Roh Allah yang ada di dalam dia. Setelah Paulus ini tiba di Efesus, dia bertemu dengan beberapa murid. Di situ dia bertanya kepada mereka, "Sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kalian menjadi percaya?" Mereka berkata, "Belum, bahkan kami tidak tahu Roh Kudus itu seperti apa, kami belum tahu." Nah, kemudian Pak Paulus ini kembali bertanya pada murid-murid itu, "Apakah kalian sudah dibaptis dengan baptisan apa?" Mereka menjawab, "Dengan baptisan Yohanes." Nah,
kalau baptisan Yohanes itu, ya Paulus menjelaskan pada mereka, baptisan Yohanes itu baptisan untuk orang-orang yang baru bertobat, baru percaya kepada Tuhan. Tetapi ketika kalian percaya kepada Dia yang akan datang, pada Tuhan Yesus, Dia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Setelah murid-murid itu mendengar apa yang diceritakan oleh Pak Paulus, mereka menjadi percaya. Mereka mau didoakan oleh Pak Paulus ini. Akhirnya Paulus ini mendoakan mereka dan menumpangkan tangan anak mereka. Kemudian mereka mulai berkata-kata dengan bahasa roh dan mulai bernubuat. Nah, bahasa roh dan bernubuat ini itu adalah karunia Roh Kudus yang diberikan kepada orang-orang sebagai tanda bahwa dia sudah dipimpin oleh Roh Kudus. Nah, pada saat itu mereka semua mau didoakan oleh Pak Paulus ini, sehingga mereka menerima itu dan mereka mulai berbahasa roh. Dan bahasa roh itu satu dengan yang lainnya tidak sama, karena yang diberikan oleh Roh Kudus itu sesuai dengan anugerah yang diberikan pada mereka, sehingga bahasanya nggak sama. Tapi mereka mulai diberikan kuasa itu dan mereka boleh dikuatkan di dalam Tuhan. Selama 3 bulan Pak Paulus ini ada di Efesus itu, dia mengajarkan tentang firman Tuhan pada banyak orang, mengajar mereka untuk percaya pada Tuhan Yesus. Tetapi banyak orang yang menegarkan diri, mereka nggak mau menerima. Akhirnya Pak Paulus ini memisahkan 12 orang muridnya tadi yang sudah percaya dan sudah menerima Roh Kudus agar tidak terpengaruh dengan mereka. Nah, ketika Roh Kudus bekerja di dalam mereka, ada banyak hal luar biasa yang dikerjakan oleh Roh Kudus itu. Ketika orang-orang memakai sapu tangan atau kain yang pernah dipakai oleh Pak Paulus ini dan menumpangkan kain itu kepada orang yang sakit atau orang yang sedang kerasukan roh jahat, mereka seketika bisa disembuhkan. Karena apa? Roh Tuhan yang luar biasa itu, sehingga mujizat terjadi melalui kehidupan Bapak Paulus dan dengan orang-orang yang ada di sekitarnya. Demikian juga ada satu tokoh lagi, mungkin adik-adik masih ingat tentang Yusuf ya. Bagaimana kehidupan Yusuf? Kalian tahu dia harus menderita ketika menjadi budak, dia dijual jadi budak, akhirnya masuk penjara juga. Ada di tengah-tengah orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Kenapa kok dia bisa kuat? Karena ada Roh Tuhan di dalam Yusuf ini, sehingga dia tetap kuat, dia tetap percaya, memegang teguh kepercayaannya pada Tuhan. Akhirnya Tuhan mengangkat Yusuf ini sehingga dia sampai menjadi pembesar di Mesir. Bahkan Raja Mesir sendiri mengakui roh yang ada di dalam Yusuf ini sangat luar biasa. Nah, di situ adik-adik kita bisa belajar bahwa kalau di dalam seseorang ada Roh Kudus itu ada hal-hal yang luar biasa yang dikerjakan oleh Tuhan. Seperti kehidupan Yusuf tadi, kita bisa melihatnya. Demikian juga bisa terjadi dalam kehidupan kalian. Dalam kehidupanmu, ketika kamu jadi percaya pada Tuhan, itu bukan karena diri kamu sendiri, akan tetapi karena ada Roh Tuhan yang ada di dalam kamu, sehingga kamu semua boleh mengakui bahwa Tuhan Yesus itu adalah juru selamat di dalam kehidupanmu. Nah, saat kalian percaya pada Tuhan Yesus, ada kuasa Roh Kudus itu ada dalam diri kalian. Ada mujizat-mujizat yang mau dikerjakan Tuhan dalam hidup kalian. Hal-hal luar biasa apa yang mau dikerjakan? Ketika kalian sedih, ada Roh Kudus itu yang menghibur kalian. Ketika kalian ketakutan, ketika kalian lemah, merasa tidak mampu, kuasa Roh Kudus itu mampu menolong kalian. Bagaimana caranya? Ketika kalian berdoa, ketika kalian membaca firman Tuhan, ketika ada ayat yang mengena dalam hati kalian, itu Roh Kudus yang berbicara melalui kehidupan kalian. Tetapi bukan berarti kita enak-enak ya, wah kita sudah dapat anugerah dari Tuhan. Roh Kudus itu kita nggak minta, tapi dikasih sama Tuhan. Nah, tetapi Roh Kudus itu bisa loh pergi dari kita. Saya nggak bisa Roh itu meninggalkan kita. Mau lihat contohnya? Kita lihat contohnya ada Raja Saul. Masih ingat Raja Saul, raja orang Israel itu? Ketika dulu Tuhan yang memilih dia, Tuhan juga memberikan rohnya kepada dia. Akan tetapi ketika Raja Saul ini, dia mulai tidak taat pada firman Tuhan, dia melanggar firman Tuhan,
roh Tuhan meninggalkan dia. Apa yang terjadi? Dalam hidupnya ada roh jahat yang seringkali membuat dia iri, yang membuat dia berpikiran yang jahat, mempunyai keinginan membunuh Daud dan sebagainya. Itu bukan roh dari Tuhan. Itu karena apa? Roh Tuhan sudah meninggalkan dia. Oleh karena itu, ketika adik-adik sudah mendapatkan Roh Kudus karena percaya pada Tuhan, kita harus tetap setia kepada Tuhan, harus dipelihara. Gimana Roh Kudus itu bisa tetap kerasan tinggal di dalam hati dan kehidupan kita. Bagaimana caranya? Ketika kalian ikut ibadah online, ibadah sungguh-sungguh, tidak main-main. Ketika berdoa, doa sungguh-sungguh. Baca Alkitab sungguh-sungguh. Bukan karena, wah aku cepet-cepet ikut ibadah online, nanti biar cepet-cepet ngisi G-formnya, ngisi absennya, biar nanti Natal dapat hadiah. Mau baca firman Tuhan nanti tiap bulan biar dapat stiker yang bagus. Bukan seperti itu. Tapi kita mau setia berdoa pada Tuhan, kita mau setia baca firman Tuhan. Nah, firman Tuhan itu yang akan menguatkan kita agar Roh Kudus itu bisa kerasan tinggal dalam kehidupan kita. Adik-adik taat dengan firman Tuhan, adik-adik bisa melakukan firman Tuhan dengan baik. Tuhan senang, Tuhan dekat dengan kalian semua. Tuhan akan memberkati kalian semua. Mungkin kalian bertanya-tanya, kalau Roh Kudus itu bentuknya seperti apa ya? Saya kok nggak pernah lihat, nggak pernah merasakan. Nah, kalau ingin tahu Roh Kudus seperti apa, ada buah-buah yang dihasilkan dari Roh Kudus itu. Kalian tahu ada buah bara itu ada berapa coba? Ada 9, ada kasih, ada sukacita, ada damai sejahtera. Nah, ketika kalian setiap hari marah-marah, kalian nakal, nah itu berarti buah rohnya di mana? Tidak ada toh. Nah, kalau kalian sudah mendapat Roh Kudus itu, buah rohnya itu harus ditampilkan. Ada kasih, ada sukacita, ada damai sejahtera, ada kesabaran dalam kehidupan kalian. Nah, itu bukti nyata Roh Kudus bekerja di dalam hati kalian. Tentunya kalian mau Roh Kudus yang bekerja ya, bukan roh jahat yang bekerja. Nah, kita akan lihat, kita akan buka di dalam 2 Timotius 1 ayat yang ke-7. Kita sama-sama buka. 2 Timotius 1 ayat yang ke-7. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Tuhan memberikan bukan roh ketakutan. Jadi ketika kalian merasa lemah, merasa sedih, merasa takut, datang kepada Tuhan. Doa sungguh-sungguh, baca firman Tuhan sungguh-sungguh, kalian dikuatkan. Firman-Nya membentuk kalian, sehingga kasih itu ada di dalam kalian. Dimanapun kalian berada, orang menyukai kalian, kalian menjadi berkat buat semua orang. Di keluarga, di lingkungan teman, sekolah, kalian menjadi berkat. Nama Tuhan dipermuliakan. Jadi Roh Kudusnya itu bekerja sungguh-sungguh dalam kehidupan kalian. Kiranya Tuhan memberkati kalian semua. Biarlah Roh Kudus itu berkarya. Bagaimana ibadah saat pagi ini? Sejenak kita singgah di kota Efesus ya. Ada sesuatu yang indahkan di sana, ada sesuatu yang luar biasa terjadi di sana bersama Paulus dan juga murid-murid yang ada di sana, yaitu Roh Kudus bekerja dengan luar biasa di kota Efesus. Demikian juga hari ini ketika kamu mendengar firman Tuhan dan kamu membuka hati untuk kebenaran firman Tuhan, maka roh yang sama juga akan bekerja di dalam hidupmu, akan mengerjakan sesuatu dengan luar biasa. Seperti yang Tante Titi tadi sampaikan, manakala kamu sedih, Roh Kudus akan menghiburmu. Manakala kamu lemah, Roh Kudus akan memberikan kamu kekuatan sesuai dengan apa yang kamu butuhkan. Tuhan memberkati kita semua. Sebelum kita akhiri saat ibadah pagi hari ini, kita akan berdoa bersama-sama. Tutup matamu, lipat tanganmu. Kita akan berdoa bersama-sama. Bapa di surga, kami bersyukur buat pagi hari ini. Terima kasih Tuhan sudah memimpin kami dari awal sampai kepada akhirnya. Kami boleh memuji nama Tuhan. Kami juga boleh mendengar firman Tuhan. Biarlah apa yang kami lakukan saat pagi hari ini Tuhan, semuanya menyenangkan hati Tuhan. Berkati setiap kami anak-anak yang sudah mendengar firman Tuhan, guru-guru, orang tua yang ikut bergabung dalam ibadah anak online. Biarlah Tuhan Engkau senantiasa mengerjakan sesuatu yang luar
luar biasa di dalam hidup kami. Roh-Mu yang kudus senantiasa mengingatkan kami akan kebenaran firman-Mu, memberi kami kekuatan, menopang kami di saat-saat kami lemah. Olehnya kami menyerahkan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan kuasa Tuhan. Pagi hari ini hamba-Mu akan berdoa untuk setiap anak-anak yang sedang mengalami kesulitan, yang sedang mengalami kesedihan, yang sedang mengalami tekanan. Tuhan tolong mereka semua. Tuhan jamah, Tuhan beri jalan keluar yang terbaik. Papa, mama, guru-guru yang sedang mengalami masa-masa yang tidak menentu ini, Tuhan juga menolong mereka, memberikan kekuatan dan penghiburan dalam hidup mereka. Terima kasih Tuhan buat ibadah saat pagi hari ini. Terima kasih Engkau boleh hadir di tengah-tengah kami, di masing-masing rumah di mana kami boleh beribadah. Terpujilah nama-Mu. Biarlah berkat dari tempat yang maha tinggi senantiasa tercurah dalam kehidupan kami, mulai dari hari ini sampai selama-lamanya. Memberkati setiap kami semua Tuhan. Ini menjadi doa sembahyang kami pagi hari ini. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Anak-anak, kita akan ketemu kembali minggu depan di dalam ibadah anak online juga. Kira-kira minggu depan kita akan jalan-jalan kemana lagi ya? Dari setiap firman yang boleh kita baca, kita boleh mengenal setiap kota-kota yang ada. Dan setelah kisah para rasul ini, kita akan masuk di dalam setiap kota-kota yang pernah dikunjungi oleh Rasul Paulus. Ada Roma, ada Korintus, ada Galatia, Efesus, Filipi, Kolose, Tesalonika. Nah, kita akan melihat kisah-kisah apa saja yang terjadi di setiap kota yang akan kita nikmati nanti. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam buat papa mama di rumah. Tetap sehat, terus semangat. Jangan lupa terus senantiasa rajin baca Alkitab. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai jumpa minggu depan anak-anak. God bless you all.